Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Amin. Teman-teman, kita general reading. Pembacaan pembacaan umum untuk semuanya yang nonton ya. Jadi bukan pembacaan untuk diri kamu sendiri. Kalau untuk kamu sendiri, permasalahan kamu silakan personal reading, konsultasi pribadi. Kalau ini rame-rame dengan para penonton yang lain. Oke. Kita lihat cerita kamu ya, cerita kamu. Ini bisa sedang kamu alami atau sudah pernah kamu alami sebelumnya. Kita lihat ya. Paradise. Tuh, alhamdulillah, puji Tuhan. Ini ada kebahagiaan teman-teman, kebahagiaan. Ada kalau soal hubungan, hubungan yang bahagia. Ya. Kemudian kita lihat ya. Kita lihat lagi. Oke. Watching, stalking. Sampai-sampai kalau ini terkait dengan seseorang ya, atau seseorang yang kamu pikirkan itu stalking kamu, atau kamu yang stalking dia. Kenapa nggak jelas Bunda, aku atau dia? Kalau general itu memang nggak bisa sejelas itu ya, karena energinya vice versa ya, bisa terbolak-balik. Silahkan kamu yang nonton sesuaikan ya. Saya bacakan, kamu menonton dan menyesuaikan itu. Kita lihat lagi. Banyak yang keluar, enggak ya? Saya baca yang cuma satu keluar. Untuk temanya apa ini Bunda? Saya nggak pernah ada tema. Temanya saya serahkan kepada semesta. Semesta yang menunjukkan kartunya, ceritanya. Aku cuman bacakan. Fotograf. Iya benar. Ini ada yang sampai menyimpan foto, ada yang lihat-lihat fotonya. Karena apa? Karena seneng, karena banyak memori yang dibuat gitu. Apakah kalian sedang begitu? Enggak Bunda, saya sedang sedih. Ya, mungkin kalian pernah seperti itu? Pernah enggak? Kalau nggak pernah berarti bacaan ini bukan untuk kamu, ya. Oke, di sini self-absorbed, narcissistic, one-sided relationship. Mungkin ini lebih kepada rasa kangen atau apa ya? Kalau kita sayang sama seseorang, kalau kangen itu kan lihat fotonya atau lihat kenangan-kenangannya di story-storynya gitu ya. Ini seperti itu sih. Kalau pas ingat, mungkin kamu sedang teringat seseorang yang pernah bahagia bersamamu. Oke. Oke, tapi lebih banyak ya mohon maaf ya. Bisa salah bisa benar sih, cuman kartunya menunjukkan bahwa kamu lihat-lihat foto itu, yang banyak kamu lihat adalah dirimu sendiri ya. Aku kurus ya dulu ya. Aku dulu cantik ya, aku dulu ganteng ya, gitu. Dulu aku terawat ya, oh dulu aku hitam, sekarang aku putih gitu. Lebih ke situ sih. Tapi overall hari ini saat kartu ini ditarik, kamu lagi nggak sumpek sih, nggak sumpek. Enggak Bunda, aku sedih sampai terpuruk. Mohon maaf yang ketarik ke sini yang bahagia tuh, ya. Jadi mohon maaf untuk kalian yang mungkin nggak cocok, kalian bisa nonton video saya yang lain, ya. Di sana mungkin ada yang lebih cocok, video saya banyak ya, kamu nonton di sana. Oke, di sini mungkin ada yang, kenapa sih sampai stalking? Mungkin ada yang ngambek nih, nggak tahu kamu, nggak tahu dia, atau tanpa komunikasi di sini ya. Ada yang nggak komunikasi. Kemudian ada yang membuat pembatasan sehingga sulit untuk bisa ketemu atau komunikasi. Satu satu lagi ya, satu lagi. Banyak. Boundary. Oke. Teman-teman saya lihat ya, kamu ini sampai di titik sekarang ini nonton video ini. Mungkin dulunya kamu ada yang namanya ketemu seseorang, kayak bisa klik terus tumbuh bersama. Saya merasakan di sini ada banyak orang lama atau orang yang sudah lama kamu nggak ketemu. Padahal kamu cocok, di sini ada rasa rindu yang saya rasakan. Ada kamu juga mungkin beberapa yang nonton, selain orang lama juga ada orang yang, saat ini sedang tanpa komunikasi sama kamu. Ada yang sulit untuk berkomunikasi atau bahkan lagi marahan.
ya. Oke, itu aja yang ketarik. Wedding, The Runner. Oke, bentar ya. Kok kayaknya lampunya. Nah, ini ada yang tentang cerita pernikahan atau rumah tangga ya. Atau kalian berdealing dengan seseorang yang sudah berumah tangga atau kamu yang berumah tangga. Tapi di sini ya, ada yang pergi. Ini sih ya. Jadi Kak, ini pergi, The Runner. Pergi atau lari dari hubungan sehingga membuat kamu deep hurt, sangat sakit, merasa kehilangan, patah hati. Ini banyak yang entah mau menikah terus kabur orangnya, nggak jelas, janji menikahi kemudian tambah lama tambah nggak jelas ya. Padahal saya lihat ya teman-teman ya, kamu itu cocok sama dia. Banyak kebahagiaan yang terwujud, kemudian klik satu sama lain. Hmm, ada konflik, ada beberapa yang konflik, ada juga beberapa yang enggak. Tapi kok tambah lama tambah nggak jelas. Saya lihat orang yang nggak jelas ini ya, yang terhubung sama kamu, asal kamu ini cocok ya. Kalau memang cerita yang terbaca di sini, ini yang ditunjukkan semesta ini ya, kamu nggak cocok nggak apa-apa loh ya, kamu bisa nonton video yang lainnya. Yang ditunjukkan cuman ini, kamu pilih dan pilih bagian-bagian yang kamu cocok aja. Oke? Saya mau lihat seseorang itu ya, itu seseorang yang kamu pikirkan sesuai dengan cerita ini atau bukan. Kita lihat, kita tanyakan sama semesta. Bisa banyak ini energinya karena rame-rame ya. Jadi kamu pilih aja dari kartu, dari yang saya sampaikan, yang cocok aja, yang manfaat aja, oke? Aku mau lihat sih, siapa orang ini yang mungkin kalian sudah cocok sekali kok menjauh, bahkan ada yang ngambek, gak mau komunikasi, ada yang pergi begitu saja, padahal janjinya mau menikah, udah serius nih. Orang ini adalah orang, aku nggak tahu ya, ini gift itu pemberian. Kayaknya dia pernah memberikan sesuatu sama kamu, atau kamu yang justru banyak memberikan kepada dia. Gift itu pemberian, ya, yang ditunjukkan ini yang terbuka sendiri. Ya, silakan kalian sesuaikan saja. Nggak ada ngasih-ngasih, kita sendiri-sendiri kok Bunda, berarti ini bukan ya. Oke, aku nggak tahu ya orang ini banyak memberikan keberuntungan ke kamu atau justru sebaliknya. Sekali lagi, kalau general bisa terbolak-balik ya. Dan saya nggak mau, saya maunya netral aja ya. Silakan kamu sendiri yang menyesuaikan. Saya nggak mau terfokus. Apakah kamu yang banyak memberi ataukah dia yang banyak memberi? Kamu sesuaikan sendiri. Yang jelas di sini ada itu ngasih-ngasih pokoknya. Nggak tahu kamu yang ngasih, nggak tahu dia yang ngasih. Ya, dan banyak keberuntungan karena hubungan kalian ini banyak apa ya, kayak hoki gitu loh, hoki, membawa hoki. Apakah dia merasa beruntung mendapatkan kamu atau sebaliknya? Apakah sama? Ada di sini take and give yang saling gitu ya ada. Aku kok nguap terus ya? Masih sore loh. Ini distant horizon teman-teman. Ada yang berjarak di sini. Orang ini sama kamu berjarak. Jadi kalau yang memang momennya tetanggaan, deket kan ya atau serumah gitu ya. Tapi secara energi, karena tarot itu baca energi, bukan membaca hal-hal yang nyata-nyata, bisa sesuai dengan kenyataan, bisa enggak gitu loh. Di sini distant horizon itu lebih ke artinya itu energi yang terpisah atau berjarak. Walaupun mungkin sekamar sekalipun suami istri, tapi kalau energinya berjarak ya distant horizon secara energi itu nggak nyatu gitu loh, nggak kompak lah istilahnya seperti itu. Lanjut ya, siapa sih dia? Orang ini ya pernah ada masanya di mana dia itu intens gitu komunikasi sama kamu. Secara komunikasi kamu itu sama dia sebenarnya oke aja gitu. Tapi nggak tahu ya kenapa kejadiannya jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ada yang lari, ada yang menghindar dan sebagainya. Nanti kita lihat sebabnya. Kenapa sih sebenarnya dia lari? Yang jelas komunikasi kamu sama dia itu pernah ada kalanya intens ya. Hubungan kamu sudah serius di sini.
Apalagi kalau yang sudah nikah ya pasti serius lah, masa main-main, ya kan? Dia sama kamu terhubung serius. Nah, sebenarnya fokus. Orang ini adalah seseorang yang fokus ya. Orang ini sebenarnya kalau sama hubungan nggak main-main, bukan orang yang lenjeh, main-main gitu ya. Orangnya nggak pelit mungkin ya, dan mungkin orangnya ada yang jauh. Tapi saya kurang puas ya, saya mau ambil lagi untuk di kartu tarotnya supaya lebih mantap gitu ya. Siapa sih dia? Berat sekali ya. Tumben. Kartunya terasa berat sekali. Apakah dia sedang punya beban yang berat ya? Aku lihat sih dia soalnya. Berat sekali ini rasanya. Jangan-jangan ada isinya ini. Isi batu. Si dia, seseorang yang terhubung dengan. Orang ini nggak pelit. Kalau punya uang ngasih-ngasih, traktir-traktir, lanjut ya. Nggak dinikmati sendiri. Oh, bentar. Dua. Nggak dinikmatin sendiri. Berarti kalau kalian berdealing dengan orang yang pelit ya, dianya itu nggak ketarik ke sini, ini yang ketarik orangnya nggak pelit ya. Orangnya bingungan, mungkin bingungnya terkait aku sendiri, untuk aku sendiri mungkin secara finansial ya, untuk aku sendiri repot, tapi kok aku seneng ya ngasih-ngasih orang, berbagi sama orang lain. Dan orang ini memang serba ragu-ragu segala sesuatunya ya, serba ragu-ragu. Gampang bingung orangnya, gampang panik. Orang ini selama berjarak sama kamu, saya lihat nggak neko-neko kok, ya. Sibuk dengan dirinya sendiri, uh, merenung, nggak aneh-aneh. Tapi coba, loh, enggak teman-teman, saya merasakan juga ada loh jauhan sama kamu, tapi ya itu senang-senang sama orang lain, senang-senang sama orang lain. Maksudnya ada orang lain bukan berarti lawan jenis ya. Ya mungkin karena jauh, gimana senang-senang sama kamu jauh gitu ya. Oke, ya ini beberapa memang orangnya jauh ya. Mungkin di lain pulau, di lain benua, di lain negara, ada di luar kota. Jadi kamu banyak terhubung dengan pesan. Ya. Oke. Dia dekat dengan keluarga, sayang dengan keluarga. Aku nggak tahu kalau memang dia ini memang sudah berkeluarga atau kalau belum berkeluarga berarti dia senang sayang sama keluarga besarnya, mungkin ayah, ibu, ponakan dan lain sebagainya ya. Tapi yang paling kenceng di sini adalah seseorang yang memang sudah menikah ya. Aku nggak tahu. Dan orang ini kalau marah memang suka ngambek ya, suka ngambek. Tapi kalau dia pas semangat, dia akan datang walaupun nggak disuruh. Modelnya seperti itu. Oke, kita lihat. Dia yang meninggalkan kamu, dia yang nggak berkomunikasi sama kamu. Lari dari hubungan, lari tadi ya, yang di kartu pertama tadi. Padahal kamu sama dia. Beberapa di sini sebenarnya masalahnya nggak ada yang besar. Sebenarnya kenapa sih dia seperti itu? Kita lihat yuk. Apakah dia pernah sakit hati? Apakah dia marah sama kamu? Apa ngambek aja, drama aja? Kita lihat. Kita lihat kenapa sih dia seperti itu. Emang kenapa dia kok seperti itu? Apa memang ada masalah? Ada ketidakcocokan, mulai ada ketidakcocokan. Padahal di awalnya ada banyak kecocokan loh ya. Satu sama lain itu saling mengisi kalau saya lihat. Take and give-nya bagus. Kita nggak ada apa-apa, tiba-tiba dia menghilang. Nggak ada kabar. Ada yang gitu, ada. Kita lihat ya. Kenapa dia seperti itu? Dua ya. Kenapa dia seperti itu? Karena orang ini bisa jadi sedang menunggu sesuatu. Pertama itu. Kedua, karena orang ini memang banyak maunya, mungkin maunya nggak kamu turutin, ya.
atau dia nggak mau menuruti maumu, gitu. Bisa terbolak-balik. Kita lihat lagi ya. Kenapa dia seperti itu? Karena dia sayang. Loh, kalau sayang harusnya nggak meninggalkan. Bisa jadi, ya bisa jadi. Karena orangnya bingungan ya. Antara sayang sama ego, sama mungkin pengaruh dari luar, atau mungkin stresnya dia sendiri, bisa jadi. Di sini aku nggak tanya perasaannya, tapi yang keluar perasaannya loh. Apapun yang terjadi, perasaan dia masih besar ke kamu. Ya, kalau aku lihat, ya, kalau kamu memang nggak stalking dia, kamu nggak mantau dia lo mantau kamu, ya, mantau kamu, berat kok ke kamu. Kenapa dia seperti itu? Ya mungkin cari perhatian juga bisa karena di sini nggak ada yang namanya nggak ada yang namanya kebencian ya. Oke, ini juga terkait dengan mungkin hal-hal yang sifatnya materi ya teman-teman ya. Aku nggak tahu apakah kalian punya komitmen secara finansial, mungkin bisnis ya, keuangan atau secara perekonomian aku nggak tahu bisnis-bisnis, usaha-usaha ya, pekerjaan mungkin. Di sini memang ada yang namanya apa ya? Contoh-contoh ini ya. Dia mau ini contoh aja ya. Dia mau menikahi kamu tapi belum ada duit ya. Terjadilah konflik ya. Dasarnya dia ini mungkin memang nggak punya duit mau diapain gitu loh. Jadi kalau mungkin kalau ditekan-tekan, ya, orang ini nggak bisa, mungkin seperti itu. Gambaran yang ada seperti itu ya, saya sampaikan apa adanya. Di sini juga Knight of Pentacles. Teman-teman, ini lebih kepada banyak elemen-elemen bumi yang terkait dengan sifatnya materi, hal-hal yang sifatnya materi, penghidupan. Saya lihat ya, orang ini kenapa sih seperti itu? Orang ini bingung cari duit, ya, bingung cari duit. Aku nggak tahu masalah antara kamu sama dia, silakan kamu sesuaikan. Yang jelas, cintanya sih cinta dia sama kamu, ya, bukannya marah. Tapi pikiran dia itu, kalau hati dia ke kamu, ya, tapi pikiran dia itu gimana caranya dapat duit. Mungkin untuk mewujudkan apa yang namanya tadi, yang aku bilang, mungkin mau menikahi, atau mungkin ada janji yang ingin diwujudkan, kalau kalian sudah menikah, ya. Kenapa dia ngilang? Mungkin lagi nggak mau tertekan aja, karena dia sedang menunggu sesuatu, ya mungkin nunggu duit itu tadi seperti yang saya contohkan, ya. Oke, memang di sini. Dia itu kenapa seperti ini, seakan ngilang, karena dia nggak punya pegangan. Dalam artian nggak punya sesuatu yang mau diberikan atau ditunjukkan atau dibanggakan ke kamu. Paham ya? Contoh, kamu menagih janjinya, tapi dia nggak bisa, masih belum bisa memenuhi janji itu. Nah terus mau ditaruh mana mukanya gitu loh. Maka dari itu dia mungkin nggak muncul-muncul. Atau bahkan mungkin dia energi lari bukan berarti sesungguhnya orang ini lari-lari jogging, enggak loh ya. Kamu sesuaikan aja, lari itu bisa macam-macam maknanya ya, menghindar ya, kabur-kabur secara mungkin komunikasi bisa. Oke, ada sakit hati sih memang di sini. Sakit hati, aku lihat sakit hatinya lebih kemana ya. Karena mungkin kamu nagih terus janjinya. Bisa, "Enggak Bunda, aku nggak ngapa-ngapain." Nah, yang muncul hanyalah orang yang sakit hati karena yaitu mungkin ditekan-tekan atau mungkin ditagih-tagih ya. Kalau kamu nggak menagih apapun, kayaknya sih energinya bukan ini ya. Di petunjuk kali ini ceritanya cuma tentang itu. Ya, aku lihat lagi ya. Kenapa dia sakit hati? Kenapa dia sakit hati? Oke, ini tentang kesabaran sih. Ya, jadi kalau soal kamu yang nggak sabar akan kejelasannya dia, nggak sabar tentang mau dibawa kemana sih hubungan ini. Orang ini agak sakit hati itu bukan terus nangis-nangis ya, geru-geru, nggak juga ya. Tapi ada yang nggak enak gitu loh di hatinya ya. Jadi ada yang mungkin menyinggung atau apa. Dia ini sakit hatinya hanya karena udahlah kamu nggak usah, mungkin nggak usah terburu-buru atau mungkin sabarlah dulu ya. Karena mungkin kalau memang dia yang menjanjikan, maka dari itu kenapa dia lari ya. Selain sakit hati karena mungkin juga malu ya, karena dia belum bisa memberikan apa yang seharusnya diberikan sesuai dengan janji dia sendiri. Oke. Di sini
Dia itu gini loh, "Sabar, aku itu bukan tipikal orang yang tidak bertanggung jawab kok, ya. Aku akan berusaha bertanggung jawab, memenuhi janjiku, tapi mungkin nggak sekarang, sekarang aku masih belum mampu, belum ada kemampuan." Ya, tuh, kenapa dia sakit hati, ya. "Mohon maaf, aku nggak tahu ya, di sini ada Seven of Swords ya, Seven of Swords. Entah, waduh, Three of Cups, ya, mungkin kalian masuk ke dalam cinta segitiga, atau dia ini mencurigai kamu dengan lawan jenis yang lain, ya. Dengan orang lain, kamu lebih dekat sama orang lain, orang ini punya rasa kecemburuan sama kamu, ya. Mungkin bisa jadi dia tidak mengungkapkannya tapi langsung kabur, ya, langsung ngambek, bisa. Jadi itu teman-teman, silakan kamu ambil bagian-bagian yang cocok saja, nggak cocok nggak apa-apa, karena ini pembacaan rame-rame. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe ya, yang ngikutin saya sudah lama, saya berharap nggak bosen ya. Sebenarnya saya sudah mulai bosen jadi tarot reader ya, ternyata capek, berat, apalagi untuk personal reading yang menumpuk-numpuk, kasihan juga yang nunggu. Terima kasih banyak supportnya, apresiasinya, semoga berkah untuk kamu, semoga sehat juga ya. Banyak yang nulis di komen, "Sehat selalu Bunda." Saya juga mendoakan kalian semuanya sehat, bahagia, dihapuskan dari kesedihan, diberikan kedamaian hati, amin ya. Segala sesuatunya diberkahi oleh Tuhan, amin ya. Dan untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe, bunyikan tanda loncengnya, dan dukung channel ini dengan like, share, juga komen ya. Kemudian yang baru saja gabung menemukan video ini secara tiba-tiba, saya kira tidak ada yang tiba-tiba. Mungkin memang sama semesta ditunjukkan video ini karena ada pesan semesta yang penting untuk kamu. Ada yang mau ditunjukkan oleh semesta. Oke, kita lanjut ya. Sebenarnya kondisi dia itu gimana sih Bunda? Atau lebih tepatnya apa ya energi dia ke kamu ya? Kita lihat kondisinya dulu sih. Sejak mungkin dia ngambek atau mungkin dia menghindar atau mungkin lari atau tanpa komunikasi sama kamu, gimana situasi kondisi dia? Situasi kondisi bisa macam-macam ya, perasaan dia, atau mungkin memang mood-nya dia, apapun energi yang ditunjukkan semesta ya, aku sampaikan. Kita lihat yuk gimana situasi kondisi dia after ya, setelah setelah nggak terhubung sama kamu. Cari tahu yuk, fokus ke kartunya ya. Oke, situasi kondisinya. Dia masih terkungkung dengan alam pikiran dia sendiri. Jadi kaku, ada kekakuan. Dia sedih, pesimis apakah hubungan ini bisa diteruskan atau enggak. Ada ketidakyakinan dari dia untuk bisa melanjutkan hubungan ini atau enggak. Udah ngambek, pesimis. Aku lihat lagi. Ada satu keinginan dia. Apa ini keinginannya? Di sini situasi kondisi dia berat ya. Terutama kalau dia memang benar-benar jauh dari kamu ya. Situasi kondisinya dia berat ya. Lagi nggak pingin ngapa-ngapain, lagi lemes, lagi letoy. Terutama kalau kamu yang banyak ngasih bantuan ke dia. Dia agak lemes ini. Lah terus apa yang bantu aku? Dalam hal materi ya. Kalau kamu sering support dia, dia ngambek kan ya. Dia bingung. Support nggak duit aja lah, macam-macam. Dia mulai bingung. Aduh, terus gimana biasanya aku dikasih perhatian, dikasih kasih sayang, dikasih duit. Kalau aku ngambek gini,
putus dong itu supportnya. Tapi di sini dia masih terkungkung sama pemikirannya ya, masih gengsi. Kita lihat lagi, terus gimana? Dia masih bingung ya, situasi kondisi dianya berusaha, masih kaku dia, masih kaku. Ya, kalau kamu mau cari aku, ya sudah aku cari bunda, tapi di sini kaku, tetap kaku ya. Oke, tapi saya rasakan ya, apakah dia sudah memang benar-benar ingin mengakhiri atau sudah nggak mau lagi? Enggak, dia masih, kalau ketemu ya, kalau ketemu di sini saya melihat ada janji ketemu juga ya. Tapi kalau kamu tanya, apakah dia masih ingin ketemu sama aku? Masih ya. Tapi di sini saya lihat situasi kondisi dia tanpa komunikasi, atau mungkin dia jauhan sama kamu ya. Dia berusaha kuat walaupun nggak karu-karuan rasanya. Ya. Jadi bukan berarti dia itu bahagia. Intinya enggak. Intinya enggak. Dia nggak bahagia tanpa kamu. Ya. Dia berusaha menyibukkan diri dengan hal-hal yang sifatnya bisa menghasilkan. Nah, bagusnya lagi di sini saya lihat dia masih loh melakukan hal-hal di mana yang biasanya kamu tahu gitu loh. Dan saat dia mengingat itu, mengingat, biasanya aku kalau contoh ya, meeting mesti aku ngomong gitu ya. Dan saat dia meeting, dia gak ngomong sama kamu, dia itu langsung ingat kamu loh. Ini contoh ya, contohnya meeting, terserah mau ngapain. Kamu sesuaiin aja. Dia iya, dia kepikiran kamu. Lah, terus ngapain kamu pergi, ya kan? Ego, keras orangnya, kaku. Sakit hati, ngambeknya digedein. Dia maunya nggak ditekan-tekan, dia maunya kamu sederhana, dia maunya kamu hanya untuk dia. Tapi dia, walaupun kamu sudah setia, ya, dia pikirannya kadang-kadang juga aneh-aneh sama kamu, curigaan. Gitu. Berarti perasaannya masih besar dong bunda sama aku. Kita lihat lagi, kita cek. Kalau saya lihat sih, perasaan sayangnya ke kamu itu tadi besar sebenarnya, ya. Tapi karena ngambek dan kekakuan hatinya, itu juga lebih besar dari kasih sayangnya. Walaupun di sini dia rindu, dia kepikiran, tapi dia tersiksa sendiri loh sama keegoannya. Kita lihat ya, perasaan dia saat ini ya. Apakah sudah nggak apa sudah mulai ini ya? Kalau saya lihat, saya rasakan ya, dia kayaknya mau mau menyerah sih. Kayak kayak orang itu sudah lelah dengan kekakuannya, ya karena apa, rasa rindunya muncul, kepikiran terus gitu loh. Kalau diterus-terusin bahaya, pikirnya gitu. Tapi saya lihat ya perasaannya ke kamu ya, apa masih besar mangkelnya ya, saat ini ya, saat ini. Bunda dia itu blokir loh ya. Sekarang kita logika ya teman-teman ya, sering aku sampaikan kalau memang dia blokir, dia loh ya yang blokir. Udah lama banget, lebih dari 3 bulan atau lebih dari 6 bulan ya. Bisa dipastikan lah kemungkinan besarnya memang dia nggak mau lagi sama kamu. Apapun itu, ini general, aku nggak bahas terlalu luas. Kalau kamu ingin personal silahkan. Kalau memang masalahnya seperti itu, kita lihat lebih jelasnya. Kalau memang kamu yang blokir, kalau saya lihat, kalau kamu ingin memberikan pelajaran untuk dia, ya wis monggo silakan. Perasaan dia. Dia di sini sebenarnya nggak pengen kepikiran kamu. Karena dia kepikiran kamu, dia tambah stres. Karena apa? Kalau kepikiran kamu, dia ingin rasanya memperbaiki hubungan. Itu kalah sama egonya. Perasaan dia ke kamu, dia menderita tanpa kamu. Jadi ini mungkin judulnya, dia yang kangen, merasa terpuruk, kehilangan kenyamanan karena dirimu. Ya, terpuruk karena berjauhan dari dirimu, ya. Dia sangat menderita, stres. Perasaannya stres tanpa kamu. Pastinya pingin loh, kenapa kok nggak ini? Mohon maaf, ada yang di sini nggak tahu ya. Fox itu lebih kepada licik, kecurangan,
Apakah dia masih menuduh-nuduh kamu atau malah sebaliknya? Orang ini kalau dituduh-tuduh ya, nggak nuduh Bunda memang kenyataan ya, tapi sekalipun memang sesuai dengan kenyataannya seumpamanya dia selingkuh ya, dia selingkuh, orang ini nggak mau dituduh-tuduh dan nggak mau ngakuin. Bahkan pakai pakai drama-drama, ngambek nggak terima. Berarti perasaannya stres sendiri, jauh sama kamu. Terus maunya apa? Kita lihat ya, maunya apa? Mau kamu apa? Maunya apa? Kamu maunya gimana sih? Pengennya ketemu dong, peluk-pelukan. Dia kalau nggak tahan inginnya ya dia, kalau kamu nggak ngubungi, kamu ini ya, dia pengennya ya udah aku aja. Tapi di sini ya, kalau dibilang ya, lebih kencang mana energinya dia yang mau ke kamu atau dia nunggu kamu? Lebih kencang dia nunggu kamu. Bila memungkinkan ya, kamu sesuaikan sama situasi, kondisi yang nyata yang kamu alami sama dia. Kalau dia yang blokir ya, dia yang blokir, nggak ada celah sedikit pun untuk bisa ketemu dia ya, atau bisa, terhubung lagi sama dia, berarti dia nggak mau sama kamu, intinya gitu. Ini bacaan bukan buat kamu. Tapi kalau memang dia yang blokir ya, tapi masih ada celah, dia berharap kamu yang hubungi. Aman Bunda, aman nggak aman terserah kamu ya. Kamu harus kalau memang kamu mau hubungi dia, siap dengan segala konsekuensinya. Itu aja. Nanti ditolak, ya nasib. Tapi kan kita nggak pernah tahu ke depannya ditolak atau enggak. Setiap saat energi juga berubah. Yang penting kesiapan kamu aja. Lord, orang ini ya kalau memang ngambek beneran ini, saya kira hubungannya masih aman kok ini teman-teman. Masih bisa untuk dilanjutkan atau si dianya itu sebenarnya masih mau sama kamu. Kalau memang nggak blokir seperti yang saya ceritakan berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun ya, tanpa celah akses sedikit pun. Ini dia ingin kamu merayu-rayu, menggoda-goda dia lagi. Itu yang paling kencang. Tapi kalau memang, eee, kalau itu kalau memungkinkan ya. Kalau memang kamu sudah seperti itu pun ya dia nggak mau, ya, berarti usaha kamu dia merasanya kurang keras, pertama ya. Kalau memang orang ini kamu nggak bikin aksi apapun ya, atau kamu kamu yang blokir ya, atau kamu bilang, "Putus aku wis, udah nggak mau wis," gitu ya, terus dia pergi gitu ya. Dia itu loh pengennya marani kamu lagi, ke kamu lagi. Dia merasa hubungan sama kamu itu jangan sampai putus gitu. Dia udah ngerasain kok nggak ada kamu itu nggak enak. Pesan semestanya apa Bunda? Pesan saya dulu ya. Bisa kamu ambil bisa enggak. Pesan dari saya, semua tergantung kamu. Ini hanya bacaan tarot. Bisa benar, bisa salah. Bisa untuk kamu, bisa untuk penonton yang lainnya. Setelah kamu sesuaikan, kamu pergunakan intuisi kamu rasakan. Apakah kamu merasa energi kamu, energi dia, energi permasalahan kamu ketarik ke sini? Kalau iya, ya, kembali lagi kok, masih masih kembali lagi ke kamu kok, bukan kembali lagi kepada, pembacanya. Karena yang yang mengalami, yang menjalani kan kamu. Kalau memang kamu siap atau kamu masih mau sama dia, orangnya memang kamu tahu kaku ya, kalau sama-sama kaku, kamu nggak bikin effort ya orangnya bisa hilang, kamu siap apa enggak, dia hilang. Tapi kalau saya di sini ada keyakinan sih, orang ini seneng banget kok sama kamu. Cuman egonya kebesaran, ya, terlalu besar. Jadi semoga saja ya, kalau memang kamu rayu lagi, kamu baik-baikin. Jadi ini ada energi-energi agak kekanak-kanakan sih.
ya. Yang maunya itu dirayu-rayu, kamu ngalah terus. Nggak mau bunda aku ngalah. Oh ya sudah, berarti kan sama-sama keras. Kalau sama-sama keras ya nggak akan ada titik terang. Jadi kamu ya nggak usah ngelakuin apa-apa dan kamu ambil resikonya juga. Bahwa ya sudah, berarti entah bagaimana nanti, pasrahkan saja kan begitu. Gitu. Terus mau gimana? Kalau kalau nggak ada yang mau ngalah istilahnya. Kalau ngalah terus nggak mau ya sudah, berarti memang kalau kamu nggak mau ngalah terus, masa aku dikalahkan terus, berarti nggak usah sama dia lah. Masa kamu terus yang kalah, kan gitu logikanya. Ya kamu harus memenangkan dirimu sendiri. Kalau memang terus-terusan dikalahkan, suruh ngalah. Ya. Orangnya curigaan. Kalau itu sih kayaknya penyakit ya teman-teman. Kalau curigaan, kita nggak ngapa-ngapain tetap dicurigain, berarti kan orangnya toksik. Kalau kamu betah sama orang toksik ya monggo. Ya. Kalau nggak betah ya wis biarin dia pergi. Ya, biarin wis. Wong toksik kok. Gitu. Ya. Jadi kembali lagi ke kamu, silakan kamu pilih dan pilih bagian-bagian yang cocok, kamu ambil, kamu pertimbangkan lagi ini hanya salah satu wacana ya, bisa kamu ambil bisa enggak. Itu saran dari aku, coba kita lihat saran dari semestanya apa. Reflection, suruh biarin aja, give each other some space at the moment, ya biar dia ngambek ya. Kalau kamu katanya semesta, ya nggak usah berbuat apa-apa, biarin aja dulu. Trust and have faith that all will work out for the best. Ya biarkan, serahkan kepada semesta untuk sesuatu yang terbaik. Ya, jadi sarannya biarin, yang ngambek ya biarin. Kamu jangan terlalu kepo, kamu fokus kepada dirimu dulu ya. Diare sampean. Kok diare sih? Nggak ada yang diare kan? Biarin wis dia. Gitu loh maksudku, kok diare sih. Sampai dia, mohon maaf ya. Ini mulut kenapa? Jadi ini lebih ke setelah kalian ada masing-masing punya space, kalian bisa berefleksi ya. Kamu evaluasi, kamu berkontemplasi dengan diri kamu sendiri. Dia pun juga, dia nggak berkontemplasi ya sakarpe, biarin ya. Yang penting kamu ya. Kamu bisa rasakan apakah ini layak, masih layak ya, atau mau nggak mau harus dipertahankan. Kalau memang rumah tangga kan mau nggak mau harus dipertahankan mungkin demi anak atau apapun ya. Dan Tuhan tidak menyukai perpisahan. Jadi ya mungkin biarin aja dulu ya. Tapi sambil give each other some space at the moment ya. Ya kamu doalah ya kan. Jangan narot aja ya. Lihat tarot aja ya. Scrolling terus ya. Tapi gak doa ya. Gak akan dapat apa-apa. Berbanyak berdoa, pasrahkan kepada Tuhan, mohon yang terbaik. Itu aja. Oke, saya kira cukup ya teman-teman ya. Semoga bacaan ini manfaat. Dan saya ingatkan untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe ya, bunyikan tanda loncengnya. Kalau kalian menemukan video ini di platform yang lain selain YouTube, itu hanya berupa potongan-potongan yang lengkap di YouTube ya. Maka dari itu yang di YouTube di-subscribe, kalian bunyikan tanda loncengnya kalau aku upload walaupun pembacaan general, kamu bisa lebih fresh kan, energinya nggak terlalu campur aduk gitu. Oke. Dan untuk pembacaan ini kan general ya teman-teman. Jadi rame-rame, campur-campur, campur aduk bisa terbolak-balik. Kalau nggak ingin campur-campur seperti ini, kalian mau dibacakan sendiri, permasalahan kamu sendiri, silahkan ketik daftar tarot, kirimkan ke WA admin. Jam kerja admin jam 3 sore sampai jam 8 malam. Jadi tulisnya ke daftar tarot aja. Selain daftar tarot tidak akan terbaca ya. Nggak akan terbaca, mungkin akan dilewatin ya. Pikirnya mungkin orang nyapa-nyapa atau ada urusan bukan tarot ya. Itu mungkin akan dibaca tapi mungkin kalau memang sudah sangat senggang. Jadi yang diprioritaskan adalah ketik daftar tarot. Yang ketik daftar tarot diprioritaskan. Tapi jam kerjanya ya harap bersabar. Jam 3 sore sampai jam 8 malam. Itu aja sih syaratnya. Pembacaan di saya dengan video call terjadwal. Maka dari itu ketik daftar tarot. Biar nanti kalau sudah memenuhi syarat untuk pendaftaran, nanti syarat-syaratnya dan sebagainya akan dikirimkan oleh admin. Kalau kalian sudah ketik daftar tarot, semua yang diberikan oleh admin itu dibaca supaya paham
ada aturan mainnya gitu. Kalau yang bisa bersedia memenuhi persyaratannya, ya berarti bisa ketemu saya langsung dengan video call, lihat kartunya, bisa nanyakan apapun ya. Kalian nggak dibatasi oleh satu pertanyaan, 1,5 pertanyaan, 3,5 pertanyaan, enggak ya. Jadi pertanyaannya bebas, cuman saya memberikan durasi secara live ya, ketemu saya itu 15 menit dan 30 menit. Kalian tinggal pilih sejauh mana kalian membutuhkan waktu untuk konsultasi dengan saya ya. Saya tidak melayani yang namanya ketemuan ya. Saya juga nggak melayani yang namanya chattingan, voice note-an, teleponan, enggak. Ya langsung sesuai dengan jadwal. Oke. Jadi saya kira itu saja, semoga bacaan ini bermanfaat positif sehingga bisa berkah ya. Berkah untuk saya yang bacakan dan berkah untuk kalian yang sudah buang-buang kuota nonton video ini. Sampai jumpa di video saya yang lainnya. Bye-bye.